호랑이 power, yeah yeah. 호랑이 power, yeah yeah. 나는 노래 불러, yeah. 호랑이 노래. Dikisahkan seorang kesatria mahotama bernama Cokerda Gede Oka Gel-gel, putra Raja Klungkung kelima, Ida Dewa Agung Panji. Setelah menginjak dewasa, Cokerda Gede Oka Gel-gel diminta paman beliau, Ida Dewa Agung Sakti, Raja Klungkung keempat, untuk menjadi uger-uger saksi sebagai duta yang mewakili Raja Klungkung di Kerajaan Mengui. Pada tahun 1760, berangkatlah Cokerda Gede Oka Gel-gel ke Kerajaan Mengui diiringi oleh 10 kepala keluarga yang berasal dari klan Pase. Kedatangannya disambut gembira oleh Raja Mengui. Beliau diberikan tanah untuk membangun puri yang berlokasi di timur laut Puri Ageng Mengui, di sebelah barat Griya Kamasan, hanya berbatasan dengan jalan kecil atau rurung, sedangkan para abdinya ditempatkan di desa Sayan dan Blakio. Keberadaan Cokerda Oka Gel-gel di Kerajaan Mengui menggantikan duta sebelumnya, Cokerda Muter, yang harus kembali ke Puri Gel-gel karena adanya kekosongan di Puri Gel-gel. Sedangkan para pengiring duta sebelumnya dari keturunan Arya Kebon Tubuh ditinggalkan di Mengui dan diserahkan ke Cokerda Gede Oka Gel-gel. Dari ikatan kesetiaan antara terah kesatria dalam dengan terah Arya Kebon Tubuh, maka dibangunlah pura yang bernama Pura Batan Nyuh. Pura ini adalah dasar keterikatan Prati Sentana Cokerda Gede Oka Gel-gel dengan Wari Arya Kebon Tubuh. Setelah lama berpuri di Kerajaan Mengui, mulai terjadi ketegangan, konflik, dan peperangan antar kerajaan di Bali. Pada tahun 1891, cucu Cokerda Gede Oka Gel-gel yang bernama Cokerda Ketut Rai bersama keluarganya memutuskan untuk pergi dari Kerajaan Mengui menuju ke arah timur, menapak wilayah kekuasaan Punggawa Ubud. Mengapa beliau memilih Ubud? Karena ada hubungan baik antara Cokerda Ketut Rai dan Puri Ageng Mengui dengan Punggawa Ubud Cokerda Gede Sukawati, terutama saat Perang Negara pertama pada tahun 1890 dan Perang Negara Kedua pada tahun 1891. Sesampainya di Ubud, Cokerda Ketut Rai dan putranya, anak Agung Gede Oka Grebeg, disambut dengan hangat oleh Punggawa Ubud, Cokerda Gede Sukawati. Atas budi baik Cokerda Gede Sukawati, Cokerda Ketut Rai diberikan tempat untuk mendirikan puri yang diberikan nama Puri Kauhan Ubud. Puri yang berada di barat Catuspate Puri Agung Ubud. Setelah lama berdiam di Ubud, saudara Cokerda Ketut Rai yang bernama anak Agung Ketut Gel-gel diminta mendampingi Cokerda Putu Nonderan dari Puri Agung Ubud untuk mendirikan puri baru di Banjar Pegambangan Batu Bulan. Sedangkan keponakan beliau, anak Agung Raka Togok, berpuri di Puri Arnawa Kapal karena diangkat menjadi punggawa kapal. Setelah dewasa, putra Cokerda Ketut Rai
bernama Anak Agung Gede Oke Krebek memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Ubud. Beliau diberikan kepercayaan oleh Cokerda Gede Sukawati sebagai penasihat politik, juru bahasa, sedahan Mbak Agung, serta jaksa punggawa Ubud. Dengan didampingi Anak Agung Gede Oke Krebek, Cokerda Gede Sukawati membawa Ubud menjadi punggawa yang berpengaruh dan disegani, baik di wilayah Kerajaan Gianyar dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Anak Agung Gede Oke Krebek adalah seorang sastrawan yang termasyhur di zamannya. Berbagai pustaka lontar beliau tekuni, mulai wariga, usada, babat, tutur, kekawin, sampai katyat mikan. Beliau juga menyusun katalog lontar yang dimiliki oleh griya dan puri di sekitar Ubud. Kecintaan beliau pada dunia sastra sampai beliau berusia lanjut. Sebelum beliau berpulang ke Wisnuloka, beliau masih menulis sebagai seorang rakawi dalam sebuah buku kertas, Kesetiaan Pengabdian dan Ikatan Persaudaraan dengan Cokerda Gede Sukawati juga sungguh luar biasa. Menjelang akhir hayatnya, Cokerda Gede Sukawati mantuk berpulang di Pabin, di paha Anak Agung Gede Oke Krebek. Anak Agung Gede Oke Krebek diberikan pandat oleh Cokerda Gede Sukawati untuk membagi warisan pada putra-putranya. Sistem pembagian warisan yang disebut Mister Gede Paneje sebagai panca udara. Keturunan Anak Agung Gede Oke Krebek yang saat ini berkembang menjadi keluarga besar, Puri Kauhan Ubud mendedikasikan sebuah acara sastra untuk menghormati Anak Agung Gede Oke Krebek yang bertajuk Sastra Saraswati Sewana. Kisah ini diangkat bukan untuk mengunggulkan diri, tapi diharapkan memberikan inspirasi pada kita semua untuk mewarisi api semangat kesatria Mahotama yang tidak berhenti belajar, selalu bakti pada Sang Hyang Paramakawi dan para leluhur, serta tidak melupakan welas asih kepada rakyat seperti termuat dalam Kekawian Ramayana. Roh ring weda bakti ring dewa, Tarma lupeng pitrai puja, masih tasirang swagotra kabeh. Sekian maktur suksema.